Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Ayu Anjani dari kelas 11 Perhotelan 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kekuasaan mayoritas. Demokrasi adalah sebuah konsep politik landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Dalam proses tersebut, rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Sebagai suatu konsep, demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik yang terbentuk melalui sejarah panjang. Singkatnya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat, sehingga kebebasan yang dimiliki rakyat dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki orang lain. Menurut Alamudi dalam Ilmu Kewarganegaraan 2006, karya Sri Wurian dan Saifullah, suatu negara disebut berbudaya demokrasi bila memiliki sokoguru demokrasi yang salah satunya yang ada dalam poin ketiga, yaitu kekuasaan mayoritas. Kekuasaan mayoritas adalah himpunan bagian dari suatu himpunan yang jumlah elemen di dalamnya mencapai lebih dari separuh himpunan tersebut. Mayoritas bisa dibedakan dengan pluralitas, yang berarti himpunan bagian yang lebih besar daripada himpunan bagian lainnya. Lebih jelasnya, pluralitas tidak bisa dianggap mayoritas jika jumlah elemennya lebih sedikit daripada separuh himpunan tersebut. Kekuasaan mayoritas dapat diartikan juga sebagai kemampuan golongan yang lebih dominan untuk mendapatkan kuasa menguasai, mengurus atau memerintah, dan mendapatkan hak yang berbeda dari kelompok minoritas berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau pendapat. Dalam negara demokrasi pluralistik seperti Indonesia, tegangan antara mayoritas dan minoritas memang tak terhindarkan dan acap menjadi sumber konflik sosial. Penyebutan mayoritas dan minoritas memang memuat potensi kekeliruan politik atau political incorrectness yang besar dan beresiko mempertajam perbedaan dan konflik. Seperti sudah dijelaskan di atas, demokrasi muncul berangkat dari prinsip bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk menyuarakan kepentingan dan berusaha agar kebijakan yang diambil mengakomodir kehendaknya. Namun, kompleksitas masyarakat modern juga berarti kompleksitas kepentingan-kepentingan warganya. Jadinya, beberapa kehendak dari anggota masyarakat mau tidak mau harus tidak diindahkan. Persoalan utamanya adalah berapa banyak keputusan individu yang bisa diakomodir dalam satu keputusan besar kolektif. Jawaban umum yang dikemukakan adalah bahwa demokrasi merupakan kekuasaan mayoritas anggota. Asumsi dasarnya adalah jika tidak tercapai keseragaman, maka apa yang dipilih dan diinginkan sebagian besar anggota menyiratkan kepentingan semua anggota kelompok. Semakin besar jumlahnya, maka akan semakin dekat dengan keseluruhan, dan demokrasi dalam banyak hal adalah kepentingan keseluruhan. Karena itulah, voting seringkali menjadi senjata terakhir sistem demokrasi dalam pengambilan kebijakan. Akhirnya, karena sering menjadi jalan terakhir, presiden yang terbentuk adalah bahwa demokrasi sama saja dengan suara mayoritas, karena tidak mungkin pernah tercapai kesepakatan bulat. Voting yang terjadi kemudian membuat kepentingan sebagian anggota masyarakat tidak terrealisasi karena dibenturkan dengan argumen kekuasaan mayoritas. Akan tetapi, sebenarnya ada banyak kesulitan dalam konsepsi ini. Jika keputusan oleh seluruh rakyat adalah keputusan mayoritas, pasti dalam hal ini untuk mencapainya dibutuhkan kompromi dan konsensus. Sedangkan demokrasi tidak bisa disamakan dengan kekuasaan mayoritas. Holden 1993. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.